Hai teman-teman Workaholic Friends. Kali ini kita akan belajar mengetahui kenapa sih kamu sulit sekali menemukan niche dalam menulis ataupun ketika ingin ngeblog. Sebenarnya penting nggak sih punya niche ketika kalian ingin membangun sebuah personal branding? Sebenarnya kalau dikatain penting nggak penting, karena saya juga dulu awalnya adalah seorang blogger yang ya bisa dikatakan nggak punya niche. Dan bisa dibilang juga saya malah menulis blog gado-gado di workaholic.com. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa dengan punya niche, kita bisa punya branding yang lebih tertarget dan juga pastinya target audiensnya bisa lebih mudah kita pelajari. Oleh sebab itu, akhirnya sekitar 2 tahun lalu saya mulai belajar WordPress dan mulai membangun Instagram sendiri yang agak berbeda dengan personal Instagram saya yang pertama. Di Instagram saya yang revi_thread, saya membagikan informasi fokus tentang kepenulisan dan dunia freelance writer. Nah, makanya kita juga perlu mulai memikirkan niche. Kalau misalnya sekarang kita masih jadi penulis gado-gado di blog yang kita punya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian mulai konsisten untuk menulis artikel di blog yang kalian miliki. Niche itu penting ketika kita ingin memulai karir menulis atau menjadi seorang pekerja kreatif dan juga branding di media sosial. Awalnya saya adalah seorang lifestyle blogger di workaholic.com dan ya bisa dibilang lumayan bagus juga sih karena akhirnya saya tahu nih kalau ternyata menjadi seorang blogger itu sebaiknya nggak dicampur sama tulisan-tulisan fiksi di satu blog yang sama. Dari situ saya udah mulai punya niche terkait dengan, opini, kemudian, traveling, dan lain-lain di blog saya yang pertama. Seiring berjalannya waktu sebagai seorang founder Workaholic Class yang juga lebih dikenal sebagai seorang writing coach, saya memutuskan untuk membangun blog WordPress yang memang fokus pada satu topik, yaitu tentang dunia kepenulisan freelance, dan lebih spesifik lagi yang membahas mengenai content writing dan juga copywriting. Sekarang, kenapa sih kita itu sering gagal untuk menemukan niche? Nah, di sini bisa kalian lihat nih di sudut yang paling kiri, penghalang untuk sulit menemukan niche yang pertama adalah kalian mencoba terlalu banyak hal dan juga tema tulisan, sampai lupa untuk mendalami fokusnya satu persatu. Dulu memang saya awalnya adalah seorang penulis fiksi sebenarnya. Tetapi karena kebutuhan dan juga keinginan untuk bisa mendapatkan fresh money dengan lebih cepat, ya akhirnya saya memutuskan untuk mulai belajar ngeblog lebih serius. Tetapi proses perjalanan dari yang content writing, kemudian fokus untuk nulis novel, dan juga menjadi copywriting itu berjalan satu persatu. Jadi nggak berjalan secara bersamaan gitu ya. Saya udah belajar nulis fiksi sejak masih kecil. Sementara content writing itu mulai berjalan ketika saya mulai mengenal dunia esai dan juga menulis review versi saya sendiri di buku jurnal saya sebelum punya blog itu mulai SMP. Makanya saya sudah mulai mendapatkan juara menulis artikel review ketika masih SMP juga. Jadi prosesnya satu persatu. Kalau kalian memang ingin menguasai banyak hal, ya itu akan mustahil kalau kalian ingin menjadi expert di segala bidang. Jadi, punya minat banyak itu nggak apa-apa, tapi coba tekuni dulu sampai menemukan satu minat yang membuat kalian expert, kemudian berpindah ya untuk minat-minat yang lain. Kemudian yang nomor dua, kalian juga mungkin sekarang ingin membisniskan semua skill. Salah satu murid nulis saya bilang, "Oh, saya suka ngeblog, saya juga suka sekali sama yang namanya nulis fiksi. Jadi saya ingin membisniskan semuanya." Ya nggak apa-apa sih, kalau kalian tanya saya, itu adalah cara yang salah. Sampai saat ini saya tetap nulis buku dan juga nulis fiksi. Tapi setiap tahun saya hanya menerbitkan minimal satu buku atau 2 judul buku. Itu juga kebanyakan bukan karena saya mengikuti program reguler, tapi ikut lomba. Jadi ada proses-proses naskah yang sebelumnya gagal, kemudian saya evaluasi lagi di beberapa tahun berikutnya hingga akhirnya menemukan jodoh. Jadi kalau hanya mengandalkan dari nulis fiksi aja kayaknya sih nggak match ya, karena tujuan saya adalah bisa mendapatkan fresh money dengan lebih cepat. Ya, akhirnya saya fokus untuk belajar menulis konten dan juga copywriting dengan lebih serius, hingga ini bisa mendapatkan income atau side hustle ya yang lumayan lah. Selain saya juga bekerja menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan. Jadi walaupun memang
menulis itu bisa menghasilkan uang, terutama kalau kalian nulis platform di bidang fiksi, ya kan kalian nggak bisa berjalan di dunia-dunia yang berbeda. Kalau sekarang kalian pengen fokus untuk dapetin fresh money lebih cepat lewat nulis di platform fiksi, ya sudah tekuni dulu. Karena kalau kalian ingin membangun branding sebagai seorang blogger, kalian juga harus rajin update tulisan di blog, rajin update dengan tren tulisan dunia digital, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian ingin membisniskan semua skill secara bersamaan, itu agak susah. Kemudian, penghalang yang ketiga adalah kalian ingin ikut tren. FOMO dan merasa ketinggalan sama teman-teman yang kalian kagumi. Nah, solusinya find your why. Temukan alasanmu ingin membisniskan skill tersebut. Jadi misalnya kamu ingin nulis fiksi atau kamu ingin menjadi penulis artikel, temukan alasannya, bukan hanya karena ingin ikut-ikutan. Ya, yang paling penting adalah alasan itu nggak masalah kalau misalnya memang untuk finansial. Tapi ingatlah bahwa untuk menjadi penulis yang bisa memonetisasi atau monetizing skill-nya itu butuh waktu. Dan kamu juga harus memberikan jeda atau proses untuk dirimu belajar. Kemudian, jangan serakah sama semua ide. Kamu bisa mencoba semua ide, tapi satu persatu. Kalau sekarang, 1 tahun ini kamu ingin belajar ngeblog, nggak apa-apa. Jadi kamu tetap bisa baca fiksi, tetap bisa membeli buku teori fiksi, tanpa harus serius-serius amat belajarnya. Jadikan hanya sebagai hobi. Jadi kamu fokus lebih banyak memberikan waktu yang lebih gede untuk belajar content writing atau ngeblog, itu bisa mungkin 4 hari belajar ngeblog, 2 harinya kamu fokus untuk belajar fiksi. Dan yang paling terakhir adalah just try it now. Coba aja dulu. Jangan kebanyakan nunggu-nunggu, terlalu banyak ngumpulin e-course, beli buku teknik, tapi nggak pernah praktek. Yang namanya penulis, itu bukan bakat, tapi itu adalah skill yang bisa kalian asah. Nah, sekarang, apakah kamu sudah ingin mendapatkan income atau ingin sekali berlatih untuk menemukan niche-mu? Jadi, yang pertama adalah kamu terus mencari tahu apa yang membuatmu bersemangat untuk belajar dan mencari tahu. Terus, apa sih alasan jujurmu ketika ingin membuat niche tersebut? Nah, sebagai seorang penulis yang juga bekerja, saya menyebut diri saya sebagai seorang busy writers. Tapi untuk menjadi penulis yang sibuk, kita juga harus tahu strateginya supaya lebih bahagia. Kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang informasi kelas menulis dan lain-lainnya, kamu bisa follow Workaholic Class dan juga Revi Thread. Dan juga dengarkan podcast di Spotify Kata Revi. Nantinya kamu juga bisa mendengarkan versi audionya di Spotify Kata Revi. Kalau kamu juga ingin download slide ini buat latihan dan juga membaca dari awal hingga akhir, kamu bisa klik link di deskripsi untuk menemukan tautannya. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti atau menonton video ini. Tapi kalau kalian yang mendengarkannya lewat podcast, please kasih feedback kalau kamu ingin belajar atau mungkin kamu punya topik yang ingin dibahas, bisa juga sih. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.